Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melacak sejarah perkembangan ilmu, tentu kita akan kembali flashback ke belakang. Bagaimana ilmu itu dari awal kemunculannya secara teoritis hingga saat ini tentu memiliki atau melalui tahap-tahap perkembangan. Nah, bagaimana tahap-tahap perkembangan ilmu itu? Kalau dilihat dari sejarah perkembangan ilmu itu ada beberapa tahapan. Pertama, zaman klasik, lalu kemudian zaman pertengahan, kemudian zaman modern, dan zaman kontemporer. Untuk zaman klasik ini biasanya ada yang menyebut juga dengan zaman kuno ya, atau ada juga yang menyebut dengan zaman prasejarah, dan disebut juga sebagian dengan sejarah. Masa klasik ini itu biasanya masih ditandai dengan pengetahuan ya, tentang apa pertanyaannya dan bagaimana. Jadi pertanyaannya sekedar no dan how, yang diperoleh oleh manusia pada saat itu melalui kemampuan mengamati, kemampuan membeda-bedakan, kemampuan memilih, kemampuan melakukan percobaan. Jadi untuk mengetahui apa dan bagaimana, pada masa klasik itu manusia mencoba mengamati, membeda-bedakan, memilih, dan mencoba. Mencoba ini melakukan eksperimen kecil-kecilan lah pada saat itu. Kemampuan untuk mengamati, kemampuan untuk membeda-bedakan, dan kemampuan untuk memilih, serta kemampuan untuk melakukan percobaan itu sudah bisa dilakukan pada saat itu. Sehingga pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu mereka sudah melakukan. Apa ini? Mereka sudah bisa mendefinisikan. Apa itu? Mereka sudah mencoba mendefinisikan dan memberikan konsep tentang apa yang mereka ketahui. Lalu mereka juga sudah bisa mendefinisikan bagaimana bisa begitu, bagaimana bisa begini. Nah, pada masa tahap klasik ini, para filsuf ya sudah mulai melakukan cara-cara dalam memperoleh ilmu, dan inilah awal dari sejarah perkembangan ilmu, yaitu di masa klasik. Lalu bagaimana ciri-ciri dari pengetahuan masa klasik tersebut? Tahu akan sesuatu atau mengetahui akan sesuatu itu mereka dapatkan dari pengalaman sehari-hari. Itu yang pertama. Apa yang mereka ketahui pada saat itu masih berdasarkan kepercayaan dan dipengaruhi oleh mitos, walaupun mereka mendasarkan pada pengalaman. Oh, orang sakit dulu diminum obat seperti ini, ramuan ini sembuh. Lalu mereka coba lagi. Kemudian ada unsur magicnya. Barangkali dewa suka dengan yang seperti ini, lalu melakukan ritual seperti ini biar si sakit sembuh. Nah, ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, mereka sudah mulai menemukan huruf abjad untuk mereka menulis, kemudian mereka membacanya dan memahaminya. Kemudian mereka juga sudah mulai berhitung, sudah bisa menghitung, sudah bisa mengkalikan, menambah, dan mengurangi. Yang kelima, yaitu mereka sudah bisa memprediksi, atau kata lain, mereka sudah bisa mencoba melakukan ramalan. Selain itu, mereka juga bisa melakukan fungsi kontrol terhadap alam.
Jadi kejadian-kejadian alam atau peristiwa-peristiwa alam sudah mereka coba mengantisipasi. Misalnya bagaimana banjir itu tidak terjadi, maka mereka membuat irigasi, mereka membuat pengairan. Kemudian mereka sudah melakukan apa yang disebut dengan fungsi imajinasi untuk realisasi daya kreasi mereka dalam memahami sesuatu peristiwa yang terjadi. Kemudian juga sikap mental mereka dalam merefleksikan sesuatu secara rasional. Nah, itulah ciri-ciri masa klasik, yaitu perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Dan ini berkisar pada tahun 1500 sebelum Masehi sampai tahun 600 sebelum Masehi. Pada masa Thales, yaitu di sekitar tahun 600 sebelum Masehi sampai 200 Masehi, sudah ada filsuf-filsuf yang membagi pengetahuan mereka pada dua hal, yaitu filsuf yang bicara tentang alam dan filsuf-filsuf yang bicara setelah alam. Jadi yang pertama ini masih fokus pada alam, sementara yang kedua sudah mulai di luar bahasannya tentang alam. Misalnya filsuf alam itu bisa disebut nama Thales, ya, kemudian Anaximander, kemudian ada Anaximenes, ya, dimana kalau Thales mengatakan semuanya berasal dari air, sementara Anaximander mengatakan bahwa semuanya berasal dari sesuatu yang tidak terbatas dan air adalah termasuk sesuatu yang terbatas. Lalu yang ketiga, Anaximenes mengatakan bahwa asal dari segala sesuatu itu adalah udara atau uap. Nah, kemudian pada filsuf pasca alam, ya, yang bicara di luar alam, ada muncul Socrates, lalu muridnya Plato, dan murid Plato yaitu Aristoteles. Yang pasca alam seperti Socrates, yang mengatakan bahwa metode dialektik atau konklus, yaitu upaya meraih kebenaran dengan metode tanya jawab atau dialog. Kemudian Plato, ajarannya tentang ide. Ide bukan sekadar gagasan subjektif dalam pemikiran manusia. Keberadaan ide tergantung pada daya pikir manusia, bersifat objektif, sendiri, sempurna, abadi, dan tidak berubah. Lalu kemudian Aristoteles, pelopor utama logika deduktif yang menitikberatkan pada rasionalitas. Esensinya, menurut Aristoteles, logika berhubungan dengan silogisme, prinsip kausalitas ilmu-ilmu alam, logika efisiensi dalam teknologi, lalu logika ekonomi di dalam industri. Nah, ini filsuf yang setelah alam tadi digawangi oleh Thales dan kawan-kawan, lalu di luar alam sudah muncul Socrates, kemudian muridnya Plato, dan murid Plato Aristoteles. Lalu bagaimana ciri-ciri dari filsuf pasca alam ini, di mana mereka sudah mengembangkan konsep penalaran dengan lebih luas? Yang pertama adalah orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat atau ide. Jadi pada masa ini orang sudah bebas berpendapat, menyampaikan ide atau pendapat, karena kebebasan berpikir di sana atau di masa itu sudah ada. Lalu ciri yang kedua, masyarakat sudah mulai meninggalkan mitologi. Jadi sudah tidak percaya lagi pada mitologi. Karena kita tahu pada masa itu ada pertentangan kuat antara mitos dan logos. Ya, sesuatu yang tidak berdasar kepercayaannya di luar ilmu, di luar sains, itu yang disebut dengan mitos, hanya dari kepercayaan turun-temurun. Lalu berhadapan dengan logos, mana konsepnya adalah ilmu pengetahuan berdasarkan fakta, berdasarkan rasio. Nah, saat itu mitologi
sudah mulai ditinggalkan. Kemudian yang ketiga cirinya adalah manusia tidak bisa menerima sesuatu begitu saja tanpa menggali atau mencari tahu. Jadi kalau ada konsep ilmu ada, muncul, kemudian berkembang, mereka tidak menerima begitu saja, tapi mereka sudah melakukan penyelidikan atau yang disebut dengan kajian ilmiahnya. Kenapa begitu? Kenapa begini? Apa argumennya? Ya, bagaimana penjelasannya secara rasional? Nah, ini ciri pada masa pasca alam atau pasca filsuf alam. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan ilmu pada masa pertengahan atau kita sering sebut dengan masa Renaissance. Pada masa ini terjadi kurun abad 14 sampai 17 Masehi. Zaman pertengahan atau Middle Age ya, ditandai dengan tampilnya teologi di lapangan ilmu pengetahuan. Karena itu muncul istilah Encilla Theologia, yaitu kegiatan ilmiah yang diarahkan untuk mendukung kebenaran agama. Jadi pengetahuan ilmiah itu pada saat perkembangannya masa Renaissance ini digunakan untuk mendukung kebenaran agama. Lalu kemudian di negara Islam muncul penerjemah teks atau manuskrip dari Yunani, karya filsuf Yunani ke dalam bahasa Arab. Masa Renaissance ini era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Nah, sebelumnya ilmu pengetahuan hanya diperuntukkan murni mendukung agama, kekuatan dan kebenaran agama. Tapi pada masa ini juga pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama yang saat itu sangat mendominasi, di mana manusia ingin mencapai kebenaran. Pemikiran yang bebas dari dogma-dogma, di mana manusia saat itu sudah mencoba mencari kebenaran dari hasil reflektif sendiri atau refleksi sendiri, di mana bebas dari pengaruh agama. Ilmu boleh dikatakan berdiri sendiri. Lalu yang keempat adalah masa modern, yaitu abad 17 sampai 19 Masehi. Di sini lalu muncul tokoh seperti René Descartes yang hidup di 1598 sampai 1650 Masehi, dan juga ada Isaac Newton yang hidup 1643 sampai 1727 Masehi. Nah, mereka ini disebut sebagai bapaknya filsuf modern. Lalu bagaimana ciri dari filsafat modern saat itu? Yang pertama adalah tidak menerima sesuatu kalau tidak benar, dan kebenaran itu hanya bisa diterima kalau berdasarkan kebenaran rasio, sehingga tidak menerima apapun sebagai sesuatu yang benar kecuali diyakini sendiri bahwa itu adalah benar. Lalu pada masa ini juga memilah-milah persoalan menjadi bagian-bagian terkecil agar mudah dilakukan analisis. Jadi tidak secara global, tetapi memilah-milah secara kecil, ya, sehingga untuk menganalisanya tentu jauh lebih mudah. Kemudian pada masa ini juga cirinya berpikir runtut, sistematis. Jadi tidak lompat-lompat, ya, mulai dari dasarnya, mulai dari pokoknya hingga ke cabang sampai ke ranting-ranting dan secara menyeluruh. Kemudian perincian yang lengkap dan pemeriksaan menyeluruh diperlukan supaya tidak ada yang terlupakan. Jadi berpikir integral, berpikir kafah, ya, dalam bahasa Arabnya sudah dilakukan pada masa perkembangan filsafat, masa perkembangan ilmu di zaman modern.
Lalu yang terakhir adalah zaman kontemporer. Ilmu berkembang cepat dan makin sempit dan mendalam. Zaman kontemporer ini, yaitu abad ke-20 hingga saat ini, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Persoalan-persoalan ilmu itu makin mendalam. Ilmu kedokteran misalnya semakin berkembang menuju spesialis dan super spesialis. Muncul sintesis dari berbagai ilmu, misal bioteknologi, psikolinguistik, biofarmako, neurologi. Kemudian perkembangan ilmu ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, inilah capaian dari zaman kontemporer, di mana ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat. Kemudian sudah muncul tokoh seperti Albert Einstein, di mana teorinya yang terkenal adalah teori relativisme. Teori ini bisa dikatakan baik jika dinilai relatif dari segi standar yang diterima oleh masyarakat. Dan standar yang maksud di atas secara tipikal akan berlainan sesuai dengan kultur dan historis masyarakat masing-masing. Dan akhirnya analisisnya perlu mempertimbangkan aspek psikologis dan sosiologis. Inilah secara garis besar saya menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu, di mana tadi sudah kita coba menjelaskannya dari Yunani hingga ke kontemporer. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.